الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat YouTuber serta sahabat-sahabat media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas dengan adanya pikulan kayu bambu tali ajaib. Mari kita ikuti sama-sama kupasannya agar Anda tahu kisah selengkapnya dan apa maknanya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam semangat, salam sejahtera selalu, salam bahagia bersama keluarga. Kita tetap jalin kebersamaan, persaudaraan dengan kukuh. Saat itu ada seorang kakek-kakek sedang berjalan menuju di mana ada jembatan yang ada kali pengairan. Kebetulan saat itu menjelang malam hari. Saat itu ada pemuda yang sedang kebetulan berjalan dengan buru-buru. Lantas tiba-tiba si pemuda itu menengok seorang kakek sedang kesakitan perutnya. Lantas si pemuda itu berhenti sejenak, mendekati si kakek itu, bertanya, "Kek, kenapa kek? Ada yang bisa saya bantu kek? Kakek perutnya kesakitan. Sebentar kek, saya belikan obat. Di mana ada warung saya akan belikan. Mungkin akan membantu mengurangi rasa sakit." Tiba-tiba seorang kakek mengatakan, "Nak, tolong peganglah ini." "Apa ini kek?" kata si anak tersebut mengatakan demikian. Lantas seorang kakek mengatakan, "Terimalah, ini hanya sebuah pikulan kayu dari kayu bambu tali." Lantas si anak muda tersebut menerimanya, lantas buru-buru sambil berbicara, "Kek, tunggu sebentar, saya ke warung." Lantas si anak muda itu buru-buru lari-lari mencari warung, membelikan obat untuk si kakek sekaligus makanan kecil dan minuman. Begitu si anak tersebut kembali menemui si kakek itu sudah tidak ada di situ. Lantas si anak muda itu kebingungan. Lah, si kakek kemana ya? Kasihan banget orang, sudah kesakitan perutnya. Baru saja saya berikan obat, minuman, makanan kecil, gak ada. Lantas si anak muda itu bergumam, "Sudahlah, saya akan nunggu sebentar, barangkali beliau kembali lagi." Tiba-tiba ada suara, jelas sekali suara si kakek yang baru saja dikenal si pemuda tersebut. "Anak muda, saya tidak apa-apa. Saya hanya menguji Anda. Ternyata Anda anak baik, sehingga Anda buru-buru membelikan obat, minuman, makanan kecil untuk saya. Terima kasih sebelumnya." Lantas seorang anak muda berkata kembali, Kakek di mana? Saya mendengarkan suaranya, tapi kakek di mana? Bisakah saya bisa bertemu kek? Ini saya sudah belikan obat." Lantas seorang kakek berbicara kembali tanpa wujud, "Sudahlah, nak, manfaatkan
kayu pikulan yang dari kayu bambu tali itu mudah-mudahan bermanfaat. Itu hanya sebagai perantara saja. Saya tahu kamu anak soleh, ahli ibadah. Mudah-mudahan bermanfaat ya nak, kata si kakek tersebut mengatakan demikian. Lantas si anak itu, apakah boleh saya menemui sekali saja kek? Lantas tiba-tiba si kakek nongol. Ada apa lagi nak? Kan sudah saya katakan, manfaatkan pikulan kayu bambu tali itu. Mudah-mudahan bermanfaat, barokah. Tapi bukan berarti itu sebagai persembahan. Itu semata-mata karena Allah, sebagai perantara saja. Lantas si anak muda itu mengatakan kembali, kek, kalau boleh tahu kakek siapa, dan kalau bisakah saya bisa menemui kembali, atau saya antar kakekmu rumahnya di mana? Kata si kakek, saya adalah seorang kakek-kakek tua yang sudah meninggal beratus-ratus tahun. Namun saya belum tepat menemui seseorang yang tepat bisa menerima pikulan kayu dari kayu tali bambu tali itu. Lantas seorang anak muda mengatakan, apa maksud tongkat? Maksud saya pikulan kayu bambu tali ini. Kayak saya tidak paham maksudnya. Begini anak muda, bahwasanya segalanya milik Allah, rezeki karena Allah, segalanya dari Allah. Jadi kita sebagai hamba Allah hanya bisa berikhtiar, jangan pernah menyerah. Bersabarlah, insya Allah dengan ikhtiar seperti baru saja Anda ketemu dengan saya. Mudah-mudahan melalui perantara pikulan kayu bambu ini, semoga bermanfaat. Engkau akan tahu reaksinya seperti apa. Atas izin Allah, insya Allah engkau anak muda, apapun yang kamu inginkan, insya Allah barokah dunia akhirat, selamat. Kata si kakek tersebut. Insya Allah, kata si anak muda, insya Allah amanah ini akan saya pegang baik-baik. Saya akan ingat kata-kata kakek. Saya maksud kakek, saya paham sekarang. Oh, jadi kalau kakek sudah meninggal, kenapa bisa berbicara dengan saya? Kalau saya ulas mungkin ceritanya panjang. Zaman terdahulu, pada saat zamannya kakek, banyak orang sakti. Kalau orang punya kelebihan, sekalipun orangnya sudah meninggal, namun amalannya tetap harum di mata manusia. Seperti sekarang, atas izin Allah, alhamdulillah, saya bisa ketemu dengan Anda, anak muda. Engkaulah yang tepat menerima pikulan kayu bambu tali itu. Jangan diberikan kepada orang sembarangan. Nanti kamu akan mendapatkan petunjuk setiap tidurnya, insya Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Allah Maha segala-galanya buat kita, nak. Camkan baik-baik ya, nak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas si kakek itu menyudahi dengan uluk salam. Begitu salam selesai, si kakek itu menghilang. Si anak muda itu sempat sontak kaget juga. Aduh, saya belum banyak cerita, si kakek udah pergi, kata si anak tersebut. Lantas sambil berjalan pulang, membawa pikulan yang diberikan oleh seorang kakek tadi, dia sambil berpikir, wah, mimpi apa gue? Apa ya?
si anak muda itu banyak masukan-masukan melalui mimpi bahwasanya kebetulan si anak muda itu memang pekerjaannya dagang keliling dengan pikulnya. Akhirnya pikulannya diganti di pikulan di mana si kakek memberikan. Si anak muda itu sempat dibikin kaget, dagangannya hitungan menit habis dengan pelanggan, padahal baru masuk ketemu beberapa langganan, dikeroyok semua pembeli sampai semua ibu-ibu bapak-bapak, "Bang, mana dagangannya? Emang gak dagang kok kosong?" Kata si orang-orang pelanggan mengatakan demikian. "Mohon maaf Pak, Bu," kata si anak muda yang dagang itu mengatakan, "Kebetulan nih, mungkin rezeki saya kali Pak ya Bu ya, dagangannya habis, padahal saya bawa lebih banyak. Insya Allah besok saya lebih banyak lagi membawa," kata si anak muda itu. Lantas mereka dengan kalimat senada, "Oh begitu, ya syukur deh kalau memang usaha laku semua. Besok jangan lupa ya Bang," kata si pelanggan-pelanggan mengatakan senada. Demikianlah seorang anak muda juga sambil berpikir kembali, "Wah, apakah ini yang dimaksud tongkat? Katakanlah sebuah bambu pikulan hanya karena perantara ini. Padahal saya dagang banyak banget, lebih banyak daripada sebelumnya. Baru saja beberapa menit saya ketemu pelanggan, sudah dikeroyok, dibeli semuanya. Bahkan untungnya lebih dari yang sebelumnya. Subhanallah," kata si anak muda itu bergumam sendiri. Sambil pulang dia berpikir, mengulas kembali dengan adanya pikulan yang dia kenakan. Lantas si anak tersebut tiba-tiba beberapa hari kemudian mendapatkan saingan pedagang-pedagang yang lain yang benar-benar mereka memang ingin memusuhi. Bertemulah pada saat dagang baru saja keluar, bertemu dengan beberapa pedagang dengan dagang jenis yang sama. "Woi, anak muda, sini kamu," kalau salah satu pedagang memanggilnya. Padahal situ mereka udah ngumpul punya rencana gak baik. Lantas si anak muda dengan santainya mendatangi panggilan itu. "Ada apa abang-abang? Sini kamu. Kamu jangan macem-macem ya. Dagangan saya belum laku. Tuh teman-teman juga belum laku. Kamu udah habis duluan," kata si anak muda itu mengatakan, "Begini Bang, yang namanya rezeki kan urusan Allah, kita nggak tahu. Yang penting kita ikhtiar dagang, kan biasanya kita kepada dagang masing-masing. Kenapa kalian kok mengatakan demikian? Ya insya Allah ntar ada rezeki. Habis semua dagangannya." Yang satunya, "Lu bisa aja ngomong begitu. Dagangan lu aja udah habis, enak saja. Nih teman-teman udah pada berlaku. Kamu malah enak-enakan, sudah lenggang, dagangannya udah habis." Lantas anak muda itu dengan sabarnya mengatakan, "Maaf abang-abang, bapak-bapak, mohon maaf nih sebelumnya. Kita kan sama-sama usaha dagang, kebetulan jenis dagangannya sama. Saya tidak pernah syirik, saya tidak pernah mengganggu orang lain. Kita masing-masing usaha. Atas izin Allah insya Allah rezeki ya tidak akan pernah berhenti. Tapi kenapa kalian memusuhi saya?" Masing-masing marah, lantas membanting pikulannya. Tiba-tiba pikulannya itu malah balik kepada orang yang membanting, melempar pikulan itu. Dia jatuh terpelanting. Lantas yang lainnya pada kebingungan, "Wah, itu pikulan kok bisa dilempar, bisa balik ke orang yang lempar, malah dia terjatuh. Ada apa dengan pikulan itu?"
salah satu lawannya mengatakan, jangan-jangan dia dagangannya lah gara-gara pikulan ini kali ini. Hebat juga loh, pikulan dibuang, dilempar, malah balik kepada yang lempar, dia terjatuh, tersungkur. Lantas yang lainnya kembali lagi mengambil pikulan itu, diambilnya, dilemparkan ke pemuda yang pemilik pikulan itu. Tiba-tiba begitu dia mau dilemparkan ke pemuda itu si pemiliknya. Sebelum melempar, dia diam seperti patung, dia tidak bisa bergerak. Lantas teman-teman yang lain kebingungan. Wah, kamu kenapa? Kok kamu diam aja kejang-kejang begitu? Kata si teman-temannya lawannya mengatakan demikian. Lantas si pemuda yang punya pikulan mengatakan, ini hanya contoh saudara-saudara. Makanya kita nggak boleh iri, dengki, atau berbuat musuh terhadap sesama. Kan tadi saya katakan, namanya rezeki urusan Allah. Yang penting kita mau berikhtiar, insya Allah memohon pada Allah rezeki akan lancar. Itu akibatnya karena nggak mau mendengarkan kata-kata saya. Saya dagangannya habis, kalian iri, kalian memusuhi saya. Lantas beberapa orang tersebut masih ngeyel, apaan lu punya jial, punya jimat kalian melalui pikulan ini sehingga kamu laku. Contohnya tuh teman-teman saya melempar itu, malah dia yang jatuh, dia balik pikulannya. Sekarang teman saya ini, ayo, gimana tuh temennya berdiri nggak bisa ngapa-ngapain, dia kejar-kejar, begitu seperti kayak orang kejang-kejang. Lantas si pemuda itu mendekati si anak itu yang tadinya mau melempar, mau memukulnya dengan pikulan tersebut kepada pemuda pemiliknya. Disentuhlah wajahnya, hanya diusap begitu, dia langsung siuman. Lantas diambilnya pikulan yang diambil oleh orang yang kejang-kejang tadi, sambil mengatakan si pemuda itu dengan orang tersebut, bang, makanya saya sudah bilang baik-baik, jangan memusuhi orang, jangan iri, jangan dengki, jangan berprasangka buruk. Berprasangkalah positif thinking. Kita sama-sama usaha dagang, bagus, tapi nggak boleh kita iri dengki terhadap sesama. Kita sama-sama berdagang. Itu kan atas izin Allah, bukan karena pikulan ini. Itu kan cuma hanya kayu. Itu suzon Anda. Lantas satunya masih ngeyel lagi, apaan? Buktinya tuh teman saya mau melempar kayu itu, malah balik, dia tersungkur. Nah sekarang satunya tuh nggak bisa ngapa-ngapain kayak patung tadi. Sekarang aja udah siuman di situ kamu, berarti kamu punya sesuatu. Kata salah satu lawannya mengatakan demikian. Lantas dilanjutkan oleh pemuda, abang, kalau abang memang tetap masih ngeyel, apakah bisa dipertanggungjawabkan Anda berbuat suzon dengan saya? Bisa, itu kata-kata itu tidak cukup untuk bukti, kata si pemuda itu dengan lugasnya. Kalau memang kalian tidak terima dengan saya, ayo kita laporan ke polisi, kata si pemuda itu dengan tegasnya. Ayo sekarang, ya Bapak. Kenyataannya kalian yang memusuhi saya. Bahkan kalian sudah merebut pikulan saya. Saya ingin disakitilah, inilah, itulah, seperti itu. Semalam
si pemuda itu. Tiba-tiba mereka semuanya sakit dibuatnya gara-gara mengganggu si anak muda itu. Lantas mereka satu sama lain, kebetulan mereka pedagang itu serumah, ngontraknya satu rumah. Mereka rame-rame, mereka satu sama lain bercerita, jangan-jangan gue gara-gara jahatin orang itu kali ya, pemuda itu, sehingga kami terjadi kesakitan, sakit semua di sini. Apa perlu kita minta maaf? Kata salah satu temannya itu tadi. Atas satunya masih ngeyel lagi, wih, buat apaan kita minta maaf, dia yang salah. Satunya lagi sadar, ya kita lebih baik minta maaf, kita baik-baik sama mereka, kita kan lagi pada sakit nih. Tanya kemarin dia nggak salah, diambil pikulannya, dilempar, malah kita yang kena, tersungkur. Satunya lagi, kamu ingat nggak kemarin tuh waktu mematung jadi patung, kejar-kejar tanpa sadar, padahal kamu mau mukul dia dengan pikulannya. Emang kalau dipikir kita salah, kalau bisa kita datangi dia, kita minta maaf, mudah-mudahan kita yang pada sakit pada sembuh. Akhirnya mereka kompak mendatangi si pemuda yang pemilik pikulan ajaib tadi. Assalamualaikum. Dengan kompaknya mereka mengucapkan salam di rumah di mana si pemuda itu berada. Si pemuda itu kebetulan sedang mengaji sebelum dagang. Lantas salah satunya mengatakan, kok nggak dijawab ya salam kita, ada apa ya? Lantas satunya mendengarkan, diam, dia lagi ngaji, kata si salah satu rombongan tadi yang mau minta maaf. Kita tunggu dulu sebentar, kalau dia udah diam baru kita salam lagi. Tiba-tiba tidak ada suara ngaji lagi. Lantas dilanjutkan, salam kembali orang-orang tersebut, assalamualaikum. Lantas dijawab langsung oleh pemuda tadi yang ada di dalam rumah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil membuka pintu, si pemuda itu juga sempat kaget. Disangkanya orang tersebut mau dendam lagi, ternyata malah mereka semuanya bersujud di hadapan pemuda tadi memohon maaf. Lantas si pemuda itu mengatakan, ini ada apaan nih? Kok tiba-tiba kalian bersujud ke saya? Saya tidak pantas, saya hanya manusia. Bersujudlah pada Allah. Kalau memang Anda semuanya bernasrat dengan saya sudah memaafkan dari kemarin. Sudahlah. Mereka sembari merengek, bang, saya minta maaf ya bang atas kejadian kemarin. Saya hilaf, saya mengego, saya emosi, kata beberapa orang yang datang mengatakan dengan kalimat senada. Ya tadi saya kan udah katakan, kemarin saya sudah melupakan, saya sudah memaafkan. Kenapa kalian malah begini? Saya pada sakit nih bang, itu semuanya teman-teman pada sakit. Lantas dipotong langsung oleh pemuda itu. Sakit berarti gara-gara saya begitu maksudnya. Lantas mereka karena ketakutan, enggak bang, enggak, saya merasa salah. Semuanya mengatakan demikian. Saya mau minta maaf datang kemarin sama kawan-kawan atas kesalahan kemarin. Memang dipikir-pikir memang saya ego, teman-teman juga sama. Akhirnya mereka berbicara sangat serius. Akhirnya mereka permisi minta pulang. Disitulah saudara, sekilas satu pasar dengan adanya pikulan kayu bambu tali ajaib. Semoga bermanfaat buat Anda semua sebagai menambah wawasan. Tujuan kami adalah sharing. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.